karo Quran. Dewek tahlilan merga dari Turki nutur kakine. Aku tahlilan merga ramaku tahlilan ramaku tahlilan merga yang tahlilan merga buyute tahlilan, betul enggak? Oh iya. Tapi jenengan masuk di NU harus betul-betul mengupgrade hasanah keilmuan. Apa mani di era digitalisasi. Yang kedua, himayatul ummah. Bagaimana tanggung jawab keumatan generasi-generasi muda hari ini punya potensi luar biasa, akan tetapi mereka juga bisa hilang potensi keilmuannya ketika tidak punya bimbingan secara baik dari orang tua dan lingkungan. Imam Malik mengatakan bagaimana la tahmilil ilma an ahli bidah wala amman la yurafu ditulah. Loh, Imam Malik cetok boleh ngendika. Yang digaris bawah ya Pak, wala amman la yurafu ditulah. Jangan sekali-kali kita memasrahkan diri kita. Jangan sekali-kali kita memasrahkan anak-anak kita kepada orang-orang yang keilmuannya tidak jelas dari mana. Jenengan ojo masrahno awake jenengan, masrahna anak putune jenengan, ngaji karo wong sing ora cetak, ki ilmune sakanan ndi, mondoke nandi, kiyaine sapa, sanade tekan apa ora. Muslimat undang pengajian dicetakno kiyaine. Aja modal YouTube. Ngaji modal YouTube, guyu-guyu tok berat ya. Ditakoni nanti mondok teng pundi? Oh, dan terus jenengan bisa nek harus pripun? Ya, improvisasi. Lho repot iki. Maka ada tanggung jawab keumatan. Iman niku ora iso diwarisi, Pak. Iman tidak bisa diwarisi, Mas. Bapak jenengan, ibu jenengan iki bocah iki rajin sholat jamaah 5 waktu, bener lah. Jadi nanti dari anaknya bisa marisi sholat 5 waktu nemong tuamu apa ora? Jadi kan biasa jamaah, nek wong wadon kan cuma ngecupi nggon nganggo rukuk ya, biasanya ditinggal saja. Terus giliran jenengan mati, kira-kira anak wadone jenengan utawa jenengan wasiat kayak oke Pak Tokie khusus gonjong sana kayak ora bisa. Bener enggak? Iman nggak bisa diwariskan. Yang ada bagaimana caranya tanggung jawab kita memberikan edukasi keilmuan kepada anak cucu kita agar punya iman. Tapi nek NU bisa diwariskan. Jenengan mau NU, jenengan tahlilan, anaknya kudu tahlilan. Golek mantu minimal bisa tahlilan. Tinggi. Jadi nek jenengan kok dana perawan, ana bocah lanang seneng takone dhisit, NU ora anak bunga dhisit. Kowe. Tapi kan kulo gawa Honda Jazz bodoh. Ngono lho. Pani ora terus ora nyontok kayak gue. Tetep Honda Jazz. Benar lagi. Kembali lagi tanggung jawab umat. Ya kan, ada generasi-generasi kita, apalagi hari ini era digital. Mereka bisa mengakses apapun hanya dari satu genggaman tangan. Loh, ini bocah-bocah cilik saiki terbawa arus yang tidak jelas. Contohnya dolanan slot bae. Ya kan? Harus pakai dana 50.000, 100.000, 200.000. Lalu ngode kalah terus, biar caranya wis dadi kecanduan, gelang ibune dilomot, motor didol, sertifikat dicukut, naudzubillah min. Ada apa? Jangan salahkan anak-anak dan lingkungan kita, jangan. Tapi balik dong, salahkan kepada diri kita sendiri. Jangan seragam ibadah tapi jangan orang open kalau anak turunnya dewek, ya percuma. Kan sudah menjadi satu kemasyhuran. Ono wong arep mlebu swarga, ning anaknya ditinggalin neraka, anaknya protes. Bener nggih? Kondisi Gusti Allah yang bisa mandi neraka.
neraka membuat ini ibadah berdewekan. Akhirnya jenengan ngenteni nunggu siksane anake rampung. Rugi. Cara jenengan rugi nek cara kula ya ora rugi lah. Nek iso mandi neraka kan duwe cerita. Besok nek ketemu kula pada nang surga kan kayak gitu. Jenengan wis perusahaan kene, yo lumayan. Wis jenengan sih sekali. Yo kan neraka diisi. Dia neraka enak. Wah, cerita ya. Besok banyolan kayak gini nang enu tol Pak. Gimana? Jadi orang enu aja sepanang. Ya kan? Di santai mawon. Loh, karena apa? Ketika kau panjenengan kau beribadah kemudian transaksional itu percuma. Transaksional dalam hal apa? Jenengan sholat kok karena kepengen manjing surga, ya ora bener. Jenengan sholat kok kepengen nolih ganjaran, ya salah. Jenengan sholat bisa rasa mikir manjing surga, rasa mikir pernah. Satu sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah, yang kedua sebagai bentuk rasa syukur. Jenengan diwe urip nang Gusti Allah syukure kelawan sholat. Jenengan orosan berdengel karena apa? Balik manjing kita ini adalah hamba yang diciptakan Allah. Mulane wajib sujud. Jenengan ditakdirnya tahu sujud wis luar biasa. Takdir paling top bagi umat manusia adalah ketika ia bisa sujud. Lu betapa malunya kita di hadapan Allah ketika ditanya tahu sujud apa orang, lu kan piye ta? Lu saya lagi dewek lah, kulo mawon wis lagi kulo. Ya, bayar apa wujudnya sholat belakang berketer, tapi kan lumayan lah. Ditambah boros bodoh ya kan? Empun. Lu besok lo kali pasrah nek jenengan rito kulo teng neraka, Gusti Allah kulo derek. Nek jenengan rito kulo teng surga, insyaallah kulo OTW. Kan kepenak. Itu cuma teman-teman. Ya kan? Kalau sino kalau kayak kolik tasawuf, kena tasawuf dari lebih kepenak, ya kan? Karena baliknya maling ranting enu, naik kansor sih pada berjujak takut, gue, ya kan? Himayatul ummah yang ketiga adalah mas'uliyah waton yang tanggung jawab kebangsaan, ya kan? Di tengah gempuran khilafah dan sebagainya, pola pikir transnasional Islam nasional. Panjenengan harus menasbihkan kenapa ada tanggung jawab kebangsaan, karena apa? Nahdlatul Ulama andil besar sebagai investor dalam kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia. Jenengan ojo dengan selembar kain merah dan putihnya, tidak. Tapi berapa juta nyawa kiai-kiai kita, para santri pada waktu itu, orang-orang non muslim sekalipun yang rela berkorban tidak cuma harta benda keluarga tapi juga nyawanya hanya untuk mengibarkan negara bendera merah putih negara kesatuan Republik Indonesia. Ini sama dari wong eno ojo kumuna. Lanjut Pak. Wis suwe. Sekarang mau nggih. Menjadi makan banget. Ini saja. Yang tadi nggak usah. Lu itu apa mani? Munadim. Nah, berbicara digitalisasi di era modern menyongsong abad ini, di mana posisi kita hari ini? Sepatutnya kurang kira apa tadi? Di mana posisi kita hari ini? Wasayat ini ba'diku zamanun qalilun fuqaha'u kasirun khutbah. Akan datang zaman setelahku, ya, sedikitnya ulama-ulama, orang yang afqah, orang yang alim, orang yang teliti tentang keilmuan agama, dan akan semakin banyak khutbahku, orang-orang yang hanya berceramah, kakek ngomong tapi tong kosong, tidak punya nilai. Hari ini banyak mana? Kulo tanglet. Panjenengan mengidolakan kiai kampung kayak Kiai Khalid, Kiai Nasuha, atau panjenengan mengidolakan kiai ulama-ulama muqallid. Ulama muqallid itu berarti ulama yang ditasbihkan karena banyak followernya. Ulama muqallid, ya. Loh iya, penasbihan seorang ulama hari ini adalah ketika mereka banyak
subscribernya, banyak followernya, untuk nyong wis akeh berarti sepatu. Ya lumayan lah. Facebook diikuti oleh 9.000 kan lumayan. Kan lumayan. Ya kan? Lu kan lumayan. Instagram yo jarang-jarang. Ya orang kata telung ewu ya wis betul lah. Trade ke download langsung ratusan kan lumayan. Twitter yang bisa ewonan followernya kan lumayan walaupun orang aktif. Lumayan. Tapi kembali lagi posisi kita di mana? Apakah kita ini masuk kategori yang qalil fuqaha? Ya, hari ini orang-orang yang berbicara ini sesuai dengan kadar keilmuannya atau tidak? Benar kan? Lu dengan apa Pak hari ini mencari tanya medsos. Yang jadi permasalahan adalah jari hitam. Itu demikian. Nah jadi pertanyaan kan ini jari hitam. Ya kan? Mulanya nang surat Yasin kan cetha tadi. Di mana nanti ada waktu mulut-mulut terkunci, tangan-tangan yang berbicara, dan kaki-kaki yang menyaksikan apa yang kita kerjakan. Boleh dapat ayat artinya kayak gitu. Iya kan? Apa tadi itu? Gue Yasin itu. Ayat ini itu. Dulu perlu gawe status beda gojen, jenengan sing maca karo arti kan repot. Loh kita ini membuat status pakai jari, kenapa jenengan yang baca pakai hati? Kondisi hari ini kan demikian. Loh aku gawe status dewek, tidak ada maksud nyindir siapa, kok jenengan kesuka kok bingung ya, terus saya mau tengok iya ini ketemu mau makan bareng yang orang sengaja nih bang nami ayam, ini suara ya contohnya. Karena kembali lagi, maka butuh pola pikir yang secara jernih, hati yang lapang dalam konteks digitalisasi wal aktu bil jadidil aslah. Lanjut, religious authorities apa itu? Nun sewu, agama bisa diidentifikasikan. Kita menerima ilmu agama yang pertama dari teks Al-Quran, hadis dan sebagainya, kajian-kajian kita, benar gak? Yang kedua, tradisi, ya kan? Jadi dari wong itu bisa dilihat pembelajarannya karena apa? Tahlilan, ziarah, kan tradisi yang turun temurun, mupati, mitoni, muludan, likuran, kenekan puasa, gawani takir. Itu kan karena apa? Tradition. Kemudian kita mengakses ilmu agama karena apa? Person. Mendengarkan ceramah dakwah orang-orang, kiai. Benar nggak? Itu hari ini. Maka bisa diidentifikasikan tentang bagaimana beragama secara tradisional diakses dengan tiga itu. Tapi di era digital, lanjut. Di mana posisi kita? Text, tradition, person hilang semua. Hilang semua. Karena apa? Hari ini orang lebih banyak mengakses ilmu agama dari konten kreator, dari influencer, dari selebgram, dari call. Apa itu call? Apa itu call? Mbak, Mas? Sing nom call, okay, on. Konten kreator sendiri, influencer sendiri, ya kan? Selebgram sendiri, PR, KOL. Apakah ibu? Browsing loh. Kalau ngertinya kobis.
Ya kan? Hari ini antara orang membaca Al-Quran, belajar ilmu Al-Quran, pesantren, belajar hadis, ya kan? Menerapkan tradisi yang ada. Generasi-generasi sekarang mendengarkan ceramah keagamaan, belajar langsung kepada ulama, kiai-kiai yang memang punya keilmuan memadai. Hari ini sudah bukan zamannya dan terlibat itu semua. Oleh apa? Konten kreator. Iya kan? Oleh apa? Influencer. Padahal kalau konten kreator, influencer, semuanya konten-konten yang ada rata-rata adalah animus. Ya kan? Kita tidak tahu orangnya. Lu jangan gawe tulisan brandnya sendiri tentang keagamaan. Jangan tidak usah menyebutkan ranting bapak, tidak menyebutkan apa. Kemudian dibagikan dalam bentuk yang menarik, banyak yang repost, ya kan, komennya masya Allah, tabarakallah, astagfirullah, ya kan, kan demikian. Ya, hanya bercerita tentang ini tanpa adanya tatanan keilmuan. Hari ini pangsa pasar menguasai demikian. Maka ketika kita menjadi generasi Nahdlatul Ulama tidak mau berubah, hancur kita oleh perkembangan zaman. Bukan berarti kita meninggalkan tradisi-tradisi salafus saleh. Jangan, karena kembali lagi tugas kita yang pertama adalah al-mukhaffathatu 'ala qadimi shalih. Tapi juga kita harus bertransformasi. Wal aqdu bil jadidil aslah. Sing paling gampang mawon jenengan golek teng Google. Ketika jenengan mencari keyword apa, misalkan hukum tahlilan, hukum ziarah, muncul trending paling atas tulisan-tulisan orang NU apa luar daripada NU? Luar daripada NU. Dengan takon hukum ziarah kubur, itu pasti pilihan pertama orang-orang yang mengharamkan, memakruhkan, semua membina-binakan. Terus jenengan klik. Dan kulo yakin jenengan ini lagi korban. Aku rungkekak sih kepriwe ya. Korban bisa ora ya. Jadi nek rungkekak orang nak korban, kan dilomboni masalahnya. Benar enggak? Jenengan kan masih punya pola pikir demikian. Lo kayak kakak korban kok udah takon, wong sing para korban duit ya korban lah. Ngesuk kan ada maning kekak, lo kan kepenak. Gue udah takon, jadi nek kurung kekak ora sak korbane. Wis bunga sih kalau sabar gitu. Ya, lo kan cekto kan. Tuh benar. Konten kreator, influencer, selebgram, semua berpengaruh hari ini. Kita tidak tahu siapa di balik konten kreator itu, ya kan? Loh iya, yang trending apa? Maka ini, saya sarankan Bapak Ibu yang kami hormati, Mas, Mbak, slide terakhir ya. Bagaimana algoritma konten di media sosial hari ini, panjenengan harus mampu menciptakan diri sendiri. Bagaimana kita sebagai warga Nahdlatul Ulama, sebagai jamiah ini mampu berkiprah tidak cuma secara dunia nyata tapi secara dunia maya, ya kan? Buatlah konten itu 3R. Relevan, relate, dan receh, cukup. Realistis. Bok kontennya receh banget karena manfaatnya apa orang? Jenengan subscribe seneng banget, kau di miliaran. Jenengan sing seneng subscribe rate, pikir mani. Apa kita tidak bisa menghasilkan yang demikian? Bisa. Lu bisa. Warga NU babakan, saya yakin 90% pegang HP semua. Saya yakin. Bukan ngone anaknya, bukan ngone bojone, bukan. Ya Pak, betul enggak? Loh, kita ini cukup dari warga jamiah kita saja, kita bisa menghasilkan uang kok. Loh, kenapa
panjenengan kudu oleh sing liyane. Relevannya bagaimana? Membuat satu konten itu yang relevan. Tinggal mau mengambil passion di mana. Saya pernah mengambil satu konten sebelum jadi ketua PC, punya jamaah namanya Hijrah Cinta. Mungkin anak sing tau kemutan, anak sing tau melu ngaji mungkin. Tapi sasaran bidiknya adalah anak-anak muda masuk sekolah-sekolah negeri saya. Oh iya, karena apa? Yang dikaji ini saya punya satu literasi kitab yaitu Uqolal Majanin, pemikiran-pemikiran orang-orang gila. Ini kitab sing nggo rujukane kula. Karena tentang apa? Toreko para ulama adalah toreko mahabbah.